wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Umayyah. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Untuk kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2, atau dengan kata lain, SARS-CoV-2 merupakan nama virusnya, sedangkan COVID-19 merupakan nama penyakitnya. Virus ini juga disebabkan oleh partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan mulut. COVID-19 pada awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, penularannya ini bisa melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 mengalami bersin atau batuk. Cara yang kedua, memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah seseorang itu menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Sedangkan cara penularan yang ketiga yaitu seseorang melakukan kontak jarak dekat, yaitu kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. CDC dan WHO menyatakan bahwa COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang itu terkena COVID-19. Yang pertama, seseorang itu mengalami demam. Suhu tubuh orang tersebut di atas 38 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua, seseorang itu mengalami batuk kering. Dan tanda yang ketiga, seseorang itu mengalami sesak nafas. Selain gejala tadi, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada seseorang yang terinfeksi COVID-19. Di antaranya yaitu seseorang itu mengalami mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mengalami mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, mengalami badan menggigil, bersin-bersin, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu? Yang pertama, jangan menyentuh muka, menyentuh hidung, mengucek mata, apalagi tangan kita dalam keadaan kotor. Seringkali tanpa kita sadari, kita menimbun banyak kotoran di tangan. Langkah yang kedua, gunakan masker. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, karena menimbulkan bakteri dan berkembang biak. Gunakan masker sesuai standar rumah sakit. Langkah yang ketiga, lakukan jaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan antara 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan virus. Langkah yang keempat, selalu waspada menyentuh barang umum. Waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan fasilitas umum. Karena partikel virus bisa menempel pada benda-benda tersebut, seperti gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan telepon umum. Langkah yang kelima, selalu rajin cuci tangan hingga siku, lakukan selama 20 detik. Dan lakukan secara menyeluruh, mulai dari telapak tangan, sela-sela jari, hingga di bawah kuku.
Langkah yang keenam, hindari berjabat tangan. Kita bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Karena ketika kita berjabat tangan akan dengan mudah menyebarkan partikel virus. Langkah yang ketujuh, selalu jaga kesehatan, seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, selalu olahraga yang teratur, dan minum vitamin. Itu tadi penjelasan COVID-19 beserta pencegahannya secara umum. Selanjutnya, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan di lingkungan pendidikan? Apa yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan untuk melakukan pencegahan COVID-19? Yang pertama, bisa melakukan ukur suhu atau amati gejala murid setiap hari menggunakan buku absensi siswa. Cara yang kedua, mewajibkan semua guru atau staf untuk melakukan cuci tangan selama 20 detik setelah dari toilet, membuang sampah, memegang bagian hidung atau mulut, serta melakukan cuci tangan sebelum atau sesudah makan. Cara yang ketiga, lakukan membuang sampah setiap hari. Dan cara yang keempat, membuka jendela kelas atau kantor pada saat tidur. Langkah yang ketujuh, membersihkan lokasi-lokasi yang sering dipegang minimal 1 hari sekali setelah dipakai. Dan langkah yang kedelapan, membuat larangan untuk semua guru atau staf atau murid apabila murid melakukan pembelajaran daring agar tidak masuk sekolah jika mengalami demam dengan suhu badan di atas 38 derajat Celcius serta mengalami batuk atau pilek. Langkah yang kesembilan, memberikan cuti istirahat bagi guru atau staf yang mengalami gejala demam, batuk, atau pilek. Langkah yang ke-10, mewajibkan guru atau staf untuk menggunakan masker bagi yang terpaksa masuk ketika memiliki gejala tersebut di atas. Langkah yang ke-11, memberikan edukasi cara batuk atau bersin yang benar, yaitu menutup mulut dan hidung dengan siku atau menggunakan tisu dan membuang tisu pada tempat sampah yang disediakan. Langkah yang ke-12, melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Yang ke-13, melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan jika jumlah siswa atau guru yang tidak masuk mencapai lebih dari 5 orang dengan gejala tersebut di atas. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi COVID-19 ke peserta didik dan orang tua menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya, apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama, jangan melakukan kontak fisik langsung seperti cium tangan, salaman, atau berbagi makanan dan minuman. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, baik di dalam atau di luar sekolah, seperti kegiatan studi wisata, lomba antar kelas, atau pertemuan murid, atau bisa disebut dengan kelas assembly. Yang ketiga, tidak memberikan sanksi tambahan bagi guru atau staf atau murid yang tidak masuk karena memiliki gejala tersebut di atas. Larangan yang keempat, jangan memberikan informasi mengenai guru atau staf atau murid yang sakit kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, seperti wartawan. Pastikan orang tua siswa juga melakukan hal yang sama. Yang kelima, melakukan pembatasan tamu dari luar institusi pendidikan, kecuali untuk hal yang sangat mendesak seperti sosialisasi COVID-19. Sedangkan yang nomor 6, melarang guru atau staf atau murid atau orang tua yang memiliki riwayat perjalanan dari negara
yang terjangkit COVID-19. Ini menurut versi WHO untuk masuk ke dalam sekolah selama 4 bulan. Itu tadi sedikit edukasi mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu terhindar dari COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.